Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Khatib Jilal Karim Masjid Barakah, yang sama-sama kita hormati pengurus, pembina, penasehat, dan seterusnya kepada seluruh jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih dapat menaikkan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian dan sholat isya berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang istiqamah mengikuti sunnah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa kita mengadakan kajian Ahad malam Senin yang seyogyanya diisi oleh Ustadz Haji Surrohan. Mungkin beliau berhalangan tidak ada konfirmasi. Untuk itu karena kita minta kepada Ananda tidak kita Arman untuk menggantikan beliau sambil beliau mempertajam ilmu untuk mengasih tausiah kepada kita pada malam hari ini. Kepada Ananda Arman kami persilakan. Kenalan sebelah radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyil sultanu al-wadihil burhanu al-maqsud fil wujud wa karamuhu wa isanuh. Allahumma nuril anwar siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyiduna wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amin wifdali. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru agama, wabil khusus Bapak Imam Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Barakah beserta seluruh pengurus-pengurusnya, pengajar-pengajar ngajinya, serta ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Barakah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, bahkan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar, karunia yang sangat besar. Namun apa rahmat Allah yang sangat besar itu? Nikmat, karunia, rahmat yang sangat besar bukanlah iman, bukanlah Islam, bukanlah takwa, tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya beliau, dengan adanya Rasulullah, semua iman, Islam, ilmu itu sampai kepada kita. Yang mana Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul li fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu.
Qul, katakanlah kata Allah, dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah, maka dengan adanya rahmat dan karunia tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian semua. Dengan apa? Dengan adanya karunia dan rahmat tadi. Tetapi ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwasanya fadlullah di dalam ayat tersebut seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya fadlullah di dalam ayat tersebut adalah ilmu. Sedangkan Sayyidina Abbas mengatakan fadlullah di dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Maka dengan adanya ilmu dan Al-Quran, falyafrahu, bersenang-senanglah kalian, berbahagialah kalian dengan adanya rahmat dan karunia serta Al-Quran dan ilmu tersebut. Yang kedua kalinya, tidak lupa juga kita sanjung sajikan kepada baginda kita, Nabi besar kita, pemimpin kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta kita kirimkan juga kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan ulama yang senantiasa mengikuti dan meneladani beliau sampai akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah masjid barokah, mohon izin dan terutama saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pengurus PRT, PRW, seluruh penasihat dan jemaah masjid barokah karena meluangkan saya untuk belajar, dan saya terima kasih juga karena saya sudah banyak mendapatkan pelajaran daripada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Yang terutama dengan adanya yang saya katakan tadi, ilmu dan Al-Quran. Di dalam ilmu ini sangatlah penting, perannya sangat penting dan keutamaannya sangat penting sekali. Dulu ada cerita orang itu dua beradik, hidupnya di dusun dan di sawah. Lagi sekolah di Semeding. Nah, dua orang ini tadi berarti kalau dua beradik itu ada abang ada adik. Nah, abangnya tadi tamat sekolah, tidak sekolah, dan adiknya lagi sekolah. Nah, setelah selesai sekolah, adiknya tadi seluruh kawan-kawannya itu lanjut ke jenjang selanjutnya. Ada yang pergi ke pondok, ke pesantren, ada ke perguruan tinggi. Nah, sedangkan adiknya tadi tidak bisa melanjut karena tidak disuruh abangnya, sewa dia. Nah, ketika abangnya tidak menyuruh tadi, tiba-tiba adiknya tadi langsung pergi merantau sendirian mondok ke pesantren. Nah, lalu kemudian pekerjaan abangnya tadi ke dusun ke sawah, ke dusun ke sawah itulah. Nah, setelah singkat cerita, dan sudah beberapa tahun adiknya tadi sudah 2 tahun, 3 tahun sudah mendapat pelajaran. Nah, adik atau abangnya tadi itulah ke dusun ke sawah, ke dusun ke sawah. Nah, setelah itu sudah lama-lama abangnya tadi pergi ke sawah. Di tengah-tengah perjalanan tergijak berkata, yo, tergijak berkata, kan sebelum adanya pergi, kenapa kamu mau sekolah? Saya tidak menyuruh kamu untuk sekolah. Saya tidak menyuruh kamu untuk pergi ke pondok pesantren. Saya tidak menyuruh kamu melanjutkan pendidikan. Kita langsung beribadah saja kepada Allah. Betul. Percuma menghabiskan uang. Kita langsung beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, sholat jangan tinggal. Kan simpel. Nah, ketika dia terinjak berkata tadi,
Dia tadi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya memohon ampun kepadamu karena saya sudah membunuh salah satu makhluk Engkau." Tetapi di pikirannya tadi, kalau begitu saya kalungkan saja kata tadi setiap selesai sholat, agar rasanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah beberapa hari setiap sholat dia kalungkan katanya tadi di lehernya. Ada beberapa bulan kemudian adiknya tadi balik perantauan, banyak ilmu. Setelah itu bertemu dia tadi dengan abangnya, "Wahai abangku, assalamualaikum." Langsung berpelukan. Tetapi adiknya tadi curiga, "Kenapa di lehermu ada bekatap, wahai abangnya?" Inilah saking kuat iman abang, saking mulianya abang ini, saking berakhlaknya abang ini. Kemarin saya terinjak berkata untuk memohon ampun kepada Allah agar ampunan saya ini diterima, lalu saya kalungkan kata tadi. Oh, ini saya ada ini tadi haram kata itu makanya nak lanjut sekolah. Begitulah kira-kira tentang masalah ilmu tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dapat membedakan antara benar dan salah melalui ilmu pengetahuan. Makanya ilmu ini sangat penting sekali dan sangat perlu sekali. Di dalam tafsir Sayyidina Abbas Abdullah, ilmu ini alamat bagi sang pemiliknya, diwajibkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Nah, sehingga bisa memahami kewajibannya sebagai manusia yang bertakwa, menjalankan segala perintah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengangkat derajat manusia di dunia dan di akhirat nanti. Ilmu pengetahuan berperan penting bagi manusia. Manusia tidak akan hidup lebih baik tanpa memiliki ilmu. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena kenapa kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melewati ilmu tadi. Karena di dalam kata pepatah itu, waktu itu adalah pedang. Nah, dengan adanya waktu ini yang kita gunakan untuk hidup lebih baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Kewajiban mencari ilmu itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Belajar adalah kewajiban bagi setiap manusia karena berguna untuk meningkatkan potensi diri. Manusia dapat mengetahui wawasan yang sebelumnya tidak mengerti. Jadi kita pada awalnya tidak mengerti, setelah menuntut itu ilmu, kita semua dapat strateginya. Kayak kemarin, rupanya kalau dengan ilmu ini banyak strategi. Kemarin itu saya menolongi Pak RT cara menanam jagung. Setiap ibu-ibu itu menumpahkan kayu itu lurus dan lubangnya ke atas. Jadi susah menginjaknya, lalu ditegur oleh PRT. Tidak begitu caranya. Maklum ya kalian itu di bidang pemerintahan katanya. Kami ini petani, sangat mengerti sekali. Lalu dicontohkan oleh PRT, dimiringkan dikit lubangnya agar orang setelah memberikan jagung itu langsung diinjak. Begitu. Dengan ilmu ini banyak sekali strateginya. Dan Allah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassuhu afil majlisu fa'afsahu yafsihillah lakum wa iza qila ansuru afasnas fansuru yazfa'illah allazina amanu
minkum wallazi utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Seluruh gerak-gerik kita, seluruh apa yang kita rasakan itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kita. Dan barang siapa yang telah dijelaskan dari ayat-ayat ini tadi, intisarinya siapa yang mempunyai ilmu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya ayat di atas tadi saya sebutkan tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Keterangan ini menjadi tanda bahwa ilmu yang membuat manusia lebih mulia tidak melalui harta atau nasabnya. Begitupun dalam sebuah hadis disebutkan juga keutamaan mempelajari ilmu oleh Rasulullah SAW, yang mana wa man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dalil ini ibu bapak-bapak sekalian menjadi bukti bahwa umat Islam wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa orang yang pergi untuk menuntut ilmu maka akan diangkat derajatnya, dan Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa belajar atau berjalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan untuknya jalan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sama dengan kita diprogramkan dari bidang keagamaan maupun pengurus masjid untuk melaksanakan pengajian setiap minggu ini, selain untuk mencari ilmu, selain untuk mencari manfaatnya ilmu itu, tetapi ini sebagai amal, tetapi ini sebagai cinta, bukti cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW, dan bukti kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga bahasa Arab juga dijelaskan perintah menuntut ilmu. Utlubil ilma minal ladhi ilal mahdi. Artinya, tuntutlah ilmu dari boyan bayi hingga liang lahat. Dengan menuntut ilmu ini tidak pandang-pandang muda atau tua. Dari muda, dari tidak tahu sampai tua, sampai tahu, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu agar mempunyai yang telah dijelaskan oleh ayat Al-Quran tadi, mempunyai derajat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menuntut ilmu ini sepanjang hidup, mulai dari lahir sampai mati. Kewajiban ini akan selalu ada dan tidak lepas sampai maut kita. Semoga kita menjadi muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu tadi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi itu dijelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu dimudahkan jalan menuju ke surga. Lalu ada lagi hadis, wa man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga yang telah dikatakan tadi. Nah, hadis mencari ilmu lain juga menunjukkan tingginya derajat orang yang berilmu apabila dibandingkan dengan manusia lainnya. Kita pasti akan beda dengan manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu. Dan
tidak hanya saja Allah mencintai kita, tetapi baginda Nabi besar Muhammad pun akan cinta kita dengan mencari ilmu ini. Yang mana An Zaid bin Sabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nasrallahu amrahu sami'a minna hadisan fahafizah hatta yuballighahu farahu hamili fiqhi ila man huwa afqahu minhu wa rabba hamili fiqhi laisa bifaqih. Dari Zaid bin Sabit mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain. Beberapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Yang selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, orang yang paling utama dari Utsman bin Affan, dia berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, orang yang paling utama di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tadi telah dikatakan bahwasanya qul li fadlillah bi rahmatika fa bidzalika falyafrahu. Di dalam ayat tersebut fadlullah, ada sebagian ulama yang menafsirkan itu adalah ilmu dan Al-Quran. Nah, dengan adanya keutamaan berilmu ini, sesungguhnya akan memintakan ampun untuk seorang alim, makhluk yang di langit dan di bumi, hingga ikan hiu di dasar laut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ilmu berpengetahuan akan membawa kebahagiaan bagi seorang di dunia dan di akhirat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya untuk menuntut ilmu ini. Kebutuhan manusia akan ilmu lebih besar jika dibanding dengan kebutuhannya pada makanan dan minuman. Hal demikian karena keberlanjutan urusan agama dan duniawi berdasarkan pada ilmu. Hal ini ditambahkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman dalam satu hari hanya dibutuhkan 2-3 kali, sedangkan ilmu pengetahuan diperlukan sepanjang waktu. Jadi itu pembahasan tentang ilmu tadi. Itu sangat penting sekali. Telah dikatakan tadi, baik Islam laki-laki maupun Muslim perempuan. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Barakah, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan, karena saya mohon bimbingan daripada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kesalahan kata, jikalau ada kekhilafan sehingga mengotori hati ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Dan saya sebagai seorang pelajar mohon bimbingannya, apalagi di sekitaran lingkungan masjid ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus, pada penasihat Pak Ismail yang telah mendidik saya, memberikan arah yang tepat kepada saya, dan beliau saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Begitu juga dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Jikalau ada salah, mohon maaf, dan kepada Allah tidak juga lupa mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Arman yang telah menyampaikan ceramah singkat kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi pelajaran dan sebagai pertambah ilmu dari Adinda Arman sendiri. Untuk itu kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Kita sama-sama membaca lafaz hamdalah.
Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih